Merdeka. Salam merdeka. 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 Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita maklumi. Yang pertama, DSS malam ini dengan memakai konsep 4P. Jadi ada 2 penyembahan, 2 pengakuan dosa, 2 pengucapan syukur, dan 2 permohonan. Sehingga ketika datang di 2 penyembahan, itu akan dipimpin oleh Ibu Cucu. Bu Cucu, you got it? Yes. Oke, Pak Dan Ben. 2 pengakuan dosa dipimpin oleh Ibu Grace. Bu Grace? Oke. Oke. Dan 2 pengucapan syukur oleh Ibu Mita Tarigan. Siap, Pak Ben. Siap. Baik, terima kasih. Nanti ketika kita doa permohonan, saya baca subjek-subjeknya yang mau didoakan. Kalau ada tambahan, kita tambahkan dan kita doa bersama-sama. Terima kasih Pak Ben. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, mari kita bersaat teduh. Om Ben, maaf buka suaranya ya Om. Saya tadi mute Om punya suara. Bisa dengar sekarang, Bu? Tidak. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Sebelum pembukaan ini, mari kita nyanyi Kidung Jemaat 336. Sebelum kita berdoa. Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negara Tuhan yang berserahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam surga, diamkanlah semua suara dalam hati kami, ya Tuhan. Hanya tinggal suara Tuhan. Tiliklah akan kami semua dan kuatkan kami, Tuhan, untuk percaya dan menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya doa setiap Senin ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Maaf, slide yang nomor 337 dia terakhir masuk, jadi dia nggak bisa kebuka, nggak tahu kenapa. Boleh secara manual aja Bapak Ibu lihat di Kidung Jemaat 337, ada semua bawah sini saya rasa. Betapa kita tidak bersyukur tanah air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka
surya nan terang, titik kaki jauh bintang henti, untuk bangkit hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, masa kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita masuk dalam doa penyembahan. Silakan Bu Cucu. Glory haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat, yang mengatur masa-masa hidup kami. Allah menetapkan langkah-langkahmu. Allah taburkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami memahami bahwa setiap kebaikan Tuhan, setiap ketetapan Tuhan adalah berarti dan baik atas kami. Oleh sebab itu Bapa, di saat di tengah situasi kebahagiaan, kami boleh memasuki usia kemerdekaan bangsa Indonesia 75 tahun. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah. Karena ketetapan, segala sesuatu yang disiapkan, ini semuanya keputusannya Allah. Anugerah Allah yang dipercayakan bagi bangsa Indonesia ini. Kami GKU Bintaro Jaya bersyukur kepadamu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami diajar terus Tuhan. Setiap tarikan nafas kami sampai usia 70 tahun ini, 75 tahun ini Bapa. Kuasa-Mu terus bekerja dan dahsyat atas kami. Anak-anak-Mu berdiri tegak, kuat dan kokoh. Karena kasih kuasa Allah Bapa di dalam nama Yesus. Tangan kami terangkat Tuhan. Kami menyembah dan menyembah Engkau tanpa hentinya dalam hidup kami. Untuk setiap kebaikan, rahmat dan anugerah Tuhan. Dimulai dari tengah keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, di tengah masyarakat, kami tetap memuji-muji Engkau. Apapun situasi yang dialami terjadi, Engkau yang mengatur Tuhan. Engkau yang menetapkan. Engkau yang menuntun kami untuk melihat karya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan mengajar bahwa kami diam dan tenang, dan hati kami terangkat kepadamu, menyembah, memuji, dan mengagungkan Engkau. Mengakui kedaulatan Allah, mengakui kuasa Tuhan, mengakui keberadaan-Mu yang dahsyat, ajaib, yang tidak bisa Tuhan dihentikan oleh apapun. Allah bertindak atas kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, menjadi umat kepunyaan-Mu. Menjadi anak-anak-Mu. Yang Kau pelihara, Kau luputkan. Yang Kau jaga dan Kau lindungi dalam pengurapan dan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus Engkau menudungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, gerakan hati kami semua. Agar kami belajar untuk mengutamakan Engkau. Menjadi yang terutama dan paling utama Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang teristimewa bagi hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menetapkan segala sesuatu untuk kami. Janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu tidak pernah Kau batalkan. Tapi Kau teguhkan. Dan kami mengimaninya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tak henti-hentinya kami mau mengagungkan Engkau. Memuliakan Engkau di atas segala sesuatu. Allah kami dahsyat. Allah kami ajaib. Allah kami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kedahsyatan Tuhan ada sama-sama kita semua. Kita nyanyi dari lagu Seperti Yang Kau Ingini.
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itulah penyerahan semua orang kepada Tuhan. Jadilah kehendaknya. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ibu Grace, saya persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama-Mu Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami selalu merasakan penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau Engkau sudah menjaga melindungi kami dari pagi hingga malam ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu dalam doa setiap Senin di sini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, menyakiti hati Tuhan. Kami datang secara pribadi ya Tuhan, kami mengaku Tuhan bahwa kami sering tidak taat dan setia kepadamu. Kami sering tidak fokus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak memperhatikan saudara-saudara kami yang lain, Bapa. Ampuni dan sucikan kami. Kami juga berdoa, Bapa, sebagai jemaat-Mu, Bapa, khususnya sebagai anak-anak-Mu, kami juga sering tidak melihat saudara-saudara kami, Bapa, yang memerlukan pertolongan. Kami tidak peka terhadap itu. Ampuni kami ya Bapa dan sucikan kami. Dan biarlah Tuhan mau terus mengajar kami, Bapa, bahwa dalam kehidupan kami juga harus melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan biarlah Bapa Engkau mau juga mengampuni dosa-dosa kami, perkataan kami Bapa, pikiran kami, perbuatan kami. Ampuni dan sucikan kami ya Bapa. Kami mau pegang kebenaran firman-Mu ketika kami mengaku dosa. Engkau adalah setia dan adil, Engkau adalah Tuhan kami, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kami mau serahkan hidup kami semua hanya ke dalam tangan penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Kita menyanyi bersabdalah Tuhan. Oh, bukan, kita nyanyi, maaf. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, bahkan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Om Ben buka suara dong, Om. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kadang-kadang dengan berbakti, beribadah dari rumah, kita merasa kurang hikmatnya. Tetapi lagu tadi mengingatkan kita bahwa kita semua ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan ketika Roh Allah bersama-sama dengan kita, semua dosa-dosa kita yang kita mengaku secara jujur di hadapan Tuhan, diampuninya. Amin. Kita masuk dalam doa pengampunan, doa pengucapan syukur. Ibu Mita, saya persilakan. Makasih Pak Ben. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, untuk kesempatan, kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk kami, jemaat-Mu, GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, Tuhan, kami tetap bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami pegang perintah-Mu agar kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun saat ini keadaan kami Tuhan, dalam keadaan duka juga, ada teman kami yang dalam keadaan duka juga Tuhan, begitu juga dengan rasa sukacita, semuanya Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami selalu Engkau mampukan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas semua karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami Engkau mampukan untuk menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat juga yang telah Tuhan berikan buat keluarga kami, buat suami, istri, anak-anak kami, untuk cucu kami, semuanya sehingga saat ini Tuhan, sampai saat ini, semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami sering melakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu, namun Engkau tetap setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Bapa, kami juga mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkaulah perisai kami, Engkaulah gunung batu kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami setiap langkah kami, agar kami selalu ingat mengucap syukur apapun yang kami hadapi saat ini. Tolong kami Tuhan, agar kami menyadari Tuhan tetap ada bersama kami. Tolong kami Tuhan, agar kami Engkau ingatkan untuk selalu berterima kasih Tuhan di dalam setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami, DSS kami pada malam hari ini, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan membaca dari topik yang sama, Mazmur 133, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan topik renungan minggu ini adalah tidak lagi cecok, tetapi hidup rukun. Yang kemarin hari Minggu kita udah dengar. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan pendek, kita nyanyi Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kesempatan kami mendengar, membaca firman-Mu, dan merenungkannya untuk kemudian kami pakai dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan yang mendengar maupun yang berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, kecuali membagi apa yang pernah saya lihat dan saksikan kebesaran dan nikmat daripada-Mu untuk saudara-saudara kami sekalian. Bersabdalah, oh Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya baca untuk kita semua. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik. Kemarin hari Minggu, kita udah mendengarkan dengan begitu jelas tentang tidak lagi cecok tetapi hidup rukun. Dan apa saja menyebabkan kecekcokannya dari Ibu Pendeta Iren. Jadi malam ini apa yang akan saya sampaikan, mungkin paling cocoknya disebut Om Ben bercerita. Ya, bukan khotbah, bukan apa-apa. Karena sudah jelas kemarin apa saja yang mengakibatkan orang cecok. Dan bagaimana supaya kita rukun. Benefit atau keuntungan dari kerukunan itu kemarin juga sudah kami dengar. Karena dari sanalah kalau rukun, orang mendapat berkat. Jadi apa yang saya akan sampaikan berbagi dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ini sebagai cerita-cerita. Saya memang anak buahnya Bu Grace, guru salah satu dari guru volunteer di sekolah minggu. Jadi saya suka bercerita. Dan cerita saya ini dengan referensi ke Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hidup rukun, benefitnya sudah kita dengar dari Ibu Pen Iren dalam kebaktian minggu kemarin. Jadi hari ini Om Ben bercerita tentang rukun dan cecok. Saya nggak begitu yakin apa Daud ketemu sama Harun. Karena itu berapa generasi. Tapi Daud membayangkan satu keadaan yang begitu indah,
Kalau bahasa Londonya itu peaceful, seperti minyak yang mengalir dari rambut dan turun ke janggutnya Harun. Begitu pula Daud menggambarkan rukun itu seperti embun yang mengalir dari bukit dan turun ke bukit-bukit Sion. Saya juga belum pernah ke Israel. Bang Robert sudah pernah. Tapi saya buka peta dan memang itu di atas Hermon itu, sehingga kalau embun mengalir, esnya yang mengalir itu turun ke bukit-bukit Sion, dan itu sampai ke sungai. Coba kita bayangkan betapa indahnya kalau rukun itu. Menurut tafsir Alkitab masa kini, Mazmur 133 ini adalah syairnya Daud tentang kerukunan, kekeluargaan umat Allah yang reunited, yang bersatu kembali. Tapi sesudah itu saya pikir-pikir, kenapa sampai Daud begitu mengutamakan dan mengutamakan kerukunan? Bapak Ibu, Daud sendiri terkejar-kejar dan kurang rukun. Ketika Daud masih muda dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana mau rukun? Ketika Daud sudah menjadi raja, bagaimana mau rukun? Daud banyak istri. Ketika sudah tua, Daud sudah hampir digantikan, tidak lagi rukun karena anak-anaknya itu berebut kekuasaan. Malah satu anaknya, Absalom, mengejar-ngejar Daud. Bagaimana mau rukun? Itulah sebabnya Daud menyampaikan buat kita bagaimana benefitnya, bagaimana kepentingannya, bagaimana untungnya hidup rukun. Ibu pendeta kemarin menegaskan bahwa dalam terjemahan bahasa Inggris ini disebut man. Jadi untuk para lelaki, para pemimpin, para kepala keluarga. Coba kita lihat, yang rukun itu di rumah tangga itu bagaimana? Apa indikatornya? Yang rukun di organisasi itu bagaimana? Coba kita lihat organisasi agama aja, ada organisasi di gereja. Yang rukun di masyarakat, di pergaulan, dan yang rukun di negara, bagaimana? Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun itu baik, damai, pertalian, persahabatan suami istri, saling menghargai dan menyayangi, termasuk tetangga. Apa selalu demikian? Orang pasti semua ingin rukun. Bukan cecok. Tapi seperti Ibu Pendeta kemarin sampaikan, cecok itu karena ekspektasi orang yang berbeda-beda. Ekspektasi, harapan orang yang berbeda. Kalau saya tambahkan, di samping ekspektasi yang berbeda-beda, orang punya standar juga yang berbeda-beda. Ada orang yang Bapak Ibu, kelihatannya begitu rukun. Kalau keluar saling bergandengan. Tapi orang tidak tahu satu ketika. Ini satu cerita dan true story. Sepasang suami istri ketika sudah berumur 65 tahun, datang ke pengacara. Sambil bergandeng tangan. Sampai di pengacara tanya, "What can I do for you?" Ini di Amerika terjadinya. "What can I do for you?" Suaminya diam. Istrinya bilang, "Kami mau bercerai." Hampir tersentak, hampir jatuh pengacaranya. 65 tahun mau bercerai.
Kenapa kalian mau bercerai? Ditanya lagi, kalian sudah kawin berapa tahun? Hitung-hitung 35 tahun kawin. Kenapa tunggu 35 tahun baru mau bercerai? Karena waktu itu anak-anak kami masih kecil. Jawab istrinya. Jadi kenapa sekarang ini mau bercerai? Dia tunjuk sama ke suaminya. Dia tidak bisa mengikuti apapun aturan yang saya buat. Kami tidak bercerai waktu masih muda karena kita perlu anak-anak itu hidup bersama kami. Jangan sampai bercerai. Tapi sekarang saya tidak kuat tahan lagi. Dan akhirnya karena paksaan istrinya mereka bercerai. Suaminya tinggal di rumah jompo kecil dan gak berapa lama suaminya meninggal. Waktu buka-buka dokumen suaminya, dapat sepucuk surat. Dan dalam surat itu ada satu sertifikat asuransi. Di situ ditulis begini. Istriku, Sian, namanya Sian tersayang. Ketika kau menemukan surat ini, mungkin saya sudah tiada. Tapi ini saya tinggalkan, supaya jangan kamu harap dari anak-anakmu. Karena Anda selalu di pikiran saya. Bahasa Londo itu, you were always in my mind. Untuk generasi saya mungkin dan ibu cucu, mungkin ibu Esther juga, ada lagu Elvis Presley dulu. You were always in my mind. Kenapa? Standar masing-masing tidak bertemu. Istrinya kira dia tidak bisa ikut karena hal-hal kecil. Nggak ikut peraturannya. Piringnya tidak taruh pada tempatnya. Minum kopi suka dibuang sendiri. Kalau tidur bantalnya kemana-mana. Dan itu jadi pikulan berat. Dia nggak tahu. Cara menyayangi suaminya berbeda. You were always in my mind. Inilah perbedaan. Yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ada yang palsu. Ketika Ibu Pendeta menyinggung tulisannya Pak Amdar Ismail, saya ingat satu tulisan Pak Amdar Ismail juga, namanya Sura. Sura itu di Jepang. Dia ada cerita di mana mertua dari ini begitu sangat kejam. Tapi dia tahan. Dia simpan di hati terus. Kenapa? Dia pingin suaminya berbahagia. Tapi menahan, bersabar supaya kelihatan rukun itu dengan penderitaan. Itu bukan dimaksudkan rukun. Rukun itulah ketika dua-dua senang. Namanya win-win. Pak Amdar Ismail bilang begini. Tuhan Yesus itu harus menghukum orang yang dia sayangi. Yang dia kasihi. Tapi dia juga mengasihi orang yang dia harus hukum. Itu namanya bukan surah. Itu namanya penderitaan. Begitu pula dalam rumah tangga. Ada orang yang istrinya mengalah, terus mengalah. Dan kelihatan rukun. Tapi kalau di kampung saya itu namanya makan dalam. Istrinya yang menderita. Karena apa? Tidak berterus terang. Tantangannya saudara-saudara adalah bagaimana menyatukan harapan yang Ibu Pendeta bilang ekspektasi. Bagaimana menyatukannya itu, merubahnya supaya ketemu
Dan jangan ada pihak yang menderita karena tertekan. Tapi demi kerukunan, biar saja tahan. Biar saja tahan. Saudara, yang kedua. Dan ini karena saya baca di cerita-cerita pendek itu, jadi ini di Amerika juga, gitu kan. Satu orang manajer, istrinya ini cekcok berat, ribut enggak karuan malam itu. Kamu boleh pergi, kamu boleh berceraikan saya, kamu boleh semua segala macam keluar. Suaminya diam. Alasannya apa? Suaminya pulang terlambat. Sepatunya selalu dimasukkan ke dalam dengan kotor. Malam hari, suaminya sudah tidur, dia belum tidur. Dan dia lihat suaminya tidur begitu tenang. Suami tidur. Dia pikir-pikir, kalau saya tidak sampai hari esok, kalau saya mati malam ini, apakah suami saya tahu bahwa walaupun saya marah-marah, saya sangat sayang sama dia? Itu lalu dibilang begini, if tomorrow never comes. Itu pula ada lagunya. If tomorrow never comes. Apa dia tahu bahwa saya sangat mencintainya? Kalau saya mati malam ini, apa dia tahu? Dan jangan terlambat. Ada cerita ketiga. And this is true story, terjadi di tempat kerja saya dulu. Seorang istri marah-marah nggak karuan. Dan suaminya kerja malam, kerja shift malam. Di tambang itu kerja malam. Suaminya kerja malam, dia pergi kerja malam dan sambil dimarah-marahin itu di tempat kerja, dia kerja di bawah dan runtuh bukit itu menutup semua doser yang dia sedang perbaiki dan dia meninggal malam itu. Pulang ini semua ambil ini. Ketika bawa pulang, istrinya menangis sambil berteriak. Tidak mas, tidak. Aku orang Jawa ini kebetulan. Aku orang. Tapi sampai di orang dia pingsan. Terlambat. Jangan marah sampai masuk matahari, kata orang tua. Nanti terlambat. If tomorrow never comes. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita lihat bagaimana terjadinya cekcok. Ibu Pendeta sudah kemarin ingatkan ekspektasi. Tapi di dalam organisasi, Daud sendiri ketika perebutan kekuasaan, kenapa sampai cekcok? Karena semua mau berkuasa. Itu namanya power and fame. Cekcok karena kuasa. Berkelahi. Beberapa tahun lalu kita dengar ada gereja besar sampai pecah karena berebut menjadi ketua. Dan di mana-mana saja selalu ada begitu. Karena power and fame. Nah, satu hal yang saya minta izin dan minta maaf untuk sampaikan malam ini. Sampai malam tadi, masih ada perdebatan di dalam grup Pelpri tentang rokok. Perdebatan terus berhari-hari. Sudah beberapa minggu ini rokok terus yang diperdebatkan. Saya orang yang pertama bilang, kenapa mesti ribut rokok? Di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang bilang jangan merokok. Sampai pendeta bilang saya begini, silakan baca itu iklan. Apa ditulis? Kalau dulu rokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan tidak hamil, ini. Tapi sekarang rokok membunuh Anda.
Kalau rokok membunuh Anda, percaya nggak? Orang yang bikin rokok sudah tulis begitu kan? Tapi yang menganjurkan supaya tidak merokok ini diperangi oleh semua pihak. Ditantang mati-matian. Saya heran. Kenapa begitu? Ketika saya ikutin semua satu-satu baik-baik, rupanya yang problem itu bukan essence, bukan inti dari jangan merokok itu. Tapi cara memberitahukannya itu menyakitkan. Jadi hal yang baik dinyatakan dengan cara yang salah. Membuat tidak rukun. Hal yang baik dinyatakan dengan cara yang salah. Menjadi tidak rukun. Kalau kita sampaikan hal yang baik dan belum didengar, doakanlah. Tapi dengan serangan bertubi-tubi, apalagi ancaman-ancaman, jangan harap kita mendengarkannya. Karena dalam itu bukan kasih, tapi ingin menang. Jadi cara yang salah juga mendatangkan kecekcokan, bukan kerukunan. Cara yang salah. Yang terakhir coba kita lihat sekarang apa yang kita alami. Corona, COVID-19. Di Jakarta, di negara kita, bukannya menurun, tapi malah menaik dan bertambah. Kenapa menaik dan bertambah? Di Taiwan, negara kecil, begitu ada corona, sampai hari ini, cuma ada 19 orang yang meninggal. Dan 1.000 orang lebih yang terkena. Berhenti mereka di situ. Kenapa demikian? Begitu pemerintah bilang pakai masker, menjaga jarak, semua orang pakai masker dan menjaga jarak. Di tempat kita, di tempat di Indonesia ini. Di tempat daerah kita aja, silakan pergi Anda ke Indomaret atau Alfamart. Enak aja orang masuk kiri kanan dan tidak pakai masker. Kenapa? Ada tokoh-tokoh agama malah pendeta yang menentang. Katanya pakai masker itu imannya lemah. Itu bukan ininya. Tapi yang intinya bahwa kita tidak bisa mendengarkan. Kenapa? Karena untuk mendengarkan itu, untuk menjadi rukun itu, perlu kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima orang seadanya. Dan memperlakukan juga seadanya. Itu dia. Kalau orang Londo bilang, understand before understood. Kita mengerti orang lain, baru orang lain mengerti kita. Mengerti kita. Karena interpretasi orang berbeda-beda. Orang bilang suami istri sudah berpuluh tahun. Masih ada perbedaan. Karena cara melihatnya, cara merasakannya berbeda. Berbeda. Saya pernah bercerita di sekolah minggu tentang Ucok. Ucok dari Medan tembak langsung. Dan di Medan ketika dia masih kecil, ketika mau tidur, kepalanya, rambutnya itu disapu-sapu sama bapaknya. Ketika dia mulai dewasa, dia tidak senang sekali disapu-sapu bapaknya. Dia anggap anak kecil. Lulus SMA, dia masuk kuliah dan diterima di UI. Datang dia ke Jakarta. Begitu mau naik kapal dia bilang, freedom at last. Freedom at last. Bebas. Hari pertama dia berbaris ikut pelonco ini, hari kedua ini, hari ketiga dia tidur lama baru tertidur. Apa yang kurang ini? Susah tidur bolak-balik susah. Rupanya yang meseng itu sapuan tangan bapaknya.
sapuan yang tadinya dia sangat benci, baru dia mengerti. Itulah cara bapaknya menyayanginya, mengasihinya. Jadi apa Bapak Ibu adik-adik semua, supaya kita bisa rukun tetap? Jangan marah sampai masuk matahari, itu yang pertama. Yang pertama, jangan marah sampai masuk matahari. Karena tomorrow may never come. Itu yang kedua. Bagaimana indikator katanya untuk melihat ada hidup rukun atau enggak? Bagaimana indikator? Saya punya teman, dan ini orang Ambon. Dia bilang, mau tahu rukun atau enggak? Lihat piring-piringnya aja. Kalau banyak yang pecah itu sudah rukunnya hebat sekali, katanya. Cepat marah rukunnya, piringnya berterbangan. Kalau rukun. Apa kita bisa rukun terus? Mungkin tidak bisa. Selalu ada percekcokan. Tapi jangan sampai masuk matahari. Because tomorrow may never come. May never come. Adik-adik, saudara-saudara semua, yang kita butuhkan, yang Anda semua butuhkan adalah sinergi namanya, sinergi. Sinergi untuk apa? Menyatukan ekspektasi kita yang Bapak Ibu Pendeta bilang kemarin, menyelaras dengan ekspektasinya istri, menyelaraskan dengan ekspektasi suami, dan menyelaras dengan cara-cara anak modern sekarang kalau punya anak. Saya pernah bilang sama anak-anak saya begini, itu lagu cengeng-cengeng itu, coba jangan diputarkan. Ditanya, yang mana cengengmu? Apa yang saya tidak sadarkan sesudah itu? Saya tidak sadarkan bahwa zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Cara saya kasih tahu, waktu dulu saya masih dengan bapak saya berlainan dengan cara saya harus menyampaikan ke anak-anak saya sekarang ini. Begitu lagi dengan sebaliknya. Karena anak-anak kami yang sekarang ini sudah lebih canggih. Lebih canggih. Apa saja ditahunya di tangan yang sebelah tangan itu namanya HP, ada di situ. Dia lebih canggih. Dia lebih tahu. Kita harus mengadjust namanya, mengatur diri kita. Sinergi. Mengerti dulu baru dimengerti. Dan itu namanya kasih. Kasih. Itu yang bisa mendatangkan sukacita. Dan itu pula yang bisa membawa damai sejahtera. Dan yang perlu apa? Kesabaran. Saya pernah di sekolah minggu kasih bicara tentang 9 buah roh. Dan saya semua jadinya 8. Anak sekolah minggu bilang saya, Pak, kurang 1. Coba lagi sekali, cek. Masih kurang 1 kan? Apa yang kurang? Kesabaran. Dan itulah yang saya kurang. Kesabaran. Perlu sabar. Perlu kelemah lembutan. Dan tidak bisa kelemah lembutan kalau tidak bisa menguasai diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apa yang saya baru ceritakan itu. Ada implementasi dari apa yang kita dengar kemarin. Yang pertama, jangan sampai ada rukun yang palsu. Yang pertama. Yang kedua, be careful, because tomorrow may never come. Yang ketiga, you were always in my mind. Pasangan Anda itu sebenarnya begitu menyayangi Anda. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa merasakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Kiranya apa yang kami baru dengar, cerita-cerita ini, dapat dipakai sebagai referensi dalam hidup kami. Untuk mengatur langkah-langkah kami, terutama dalam organisasi di gereja kami. Terutama dalam rumah tangga kami masing-masing.
terutama dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kami. Bagaimana kita berlaku dengan tetangga-tetangga kami. Bagaimana kita berlaku dengan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang, mohon maaf, 1 detik. Open. Kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ini lagu kesayangan saya di sekolah minggu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan pokok doa hari ini kita mulai dengan yang pertama. Doa buat majelis dan pendeta-pendeta. Yang pertama, supaya mereka bisa menjadi teladan, menjadi pembimbing dalam hidup kami di jemaat ini. Yang kedua, kita berdoa buat umat Tuhan di GKO. Luputkan kami semua dari COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa buat orang-orang sakit. Yang ketiga. Yang keempat, kita berdoa khusus buat pemerintah dan negara, buat Presiden Jokowi, yang hari ini atau kadang-kadang kami sendiri bingung melihat apa yang terjadi. Jokowi digoncang sana-sini. Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan dapat mendatangkan kemaslahatan buat umat kita di dunia ini. Itu yang keempat. Doa untuk pemerintah. Yang kelima, kita berdoa khusus untuk Pak Jack yang kehilangan bapaknya minggu lalu dan kehilangan kakaknya kemarin. Yang kelima. Yang keenam, kita berdoa buat adik Asma dari anaknya Pak Suki yang sekarang dioperasi karena ada tumor di jantungnya. Yang keenam. Mari kita berbagi berdoa ini bagi. Yang pertama berdoa buat majelis pendeta. Saya yang berdoa buat majelis dan pendeta. Yang kedua berdoa buat umat Tuhan di GKO. Luputkan kami dari COVID-19. Itu Bang Robert bisa dengar Bang Robert yang berdoa buat itu. Bang Robert. Yang kedua, yang ketiga kita berdoa buat orang sakit. Ibu Esther berdoa buat orang sakit.
Yang keempat, kita berdoa buat pemerintah dan negara. Tadi di daftar hadir saya lihat ada Ibu Nopen Marta. Nopen Marta, bisa dengar kan? Siap, Om. Siap. Itu yang keempat. Yang kelima, doa khusus untuk Pak Jack. Itu Ibu Cucu yang berdoa buat Ibu Cucu. Yang keenam, kita berdoa buat Asma. Kita minta Pak Atma, Pak Ben. Asmat. Atma. Asmat ya. Atma. Asma, pakai H ya, Bu? No. Alfa Tango Mama. Oh, Alfa, Tango Pak Mama. Ben. Oke. Iya. Ya. Atma. Itu ya. Itu kita minta Ibu Mei yang berdoa buat itu. Ibu Mei punya doa bisa selalu bagus ini. Ibu Mei. Doa Bu Mei bagus tuh. Ya. Mujarab. Saya kira sudah ke-6. Dan yang menutup doa ini kami mohon kesediaan Bu Pendeta untuk menutup dan sekalian mohon berkat buat kami semua yang hadir. Yang hadir Bu ada 11 orang. Yang hadir ada 14 orang, Pak Ben. 14. 15 orang, Pak. 3 orang Iya, belakang. 15 orang, Pak Ben. 15 itu saya tidak bisa yang lain sisa. Saya kira sudah semua sudah dapat dan dengar? Iya. Pak Ben, maaf Pak Ben, Atma umur berapa ya? 15 tahun. 14. 15. Oh, 15. Oke, thank you, Bunda. Yang terakhir, kita mohon Ibu Pendeta berdoa buat kita semua yang hadir, 15 orang. Pak Ben, untuk Pak Pakhan baru punya cucu. Pak? Inov. Pak Pakhan tadi barusan punya cucu. Inov baru melahirkan tadi, pas 17 Agustus. Kalau begitu nomor 7. Pak Pahan, cucunya Pak Pahan. Pak Risman aja yang berdoa buat cucunya Pak Pahan, Pak Risman. Ya, baru yang ke-8 Ibu Pendeta. Sekaligus menutup dan memohon berkat buat kita semua. Sebelum kita tutup dan semua, terima kasih Bu Pendeta, Bu Pen sudah mengiringi dan menyanyi sampai kami rasa terhibur dengan mendengar suara-suara yang merdu. Sebelum kita berdoa, bisa kita sekali lagi nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bu Ben. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Tadi udah operasi ya? Operasi.
Maaf Om Ben, buka suaranya dong. Bisa sekarang, yuk, Yun? Iya, sudah Om. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus yang ada dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Walaupun dari rumah-rumah kami berdua dengan bantuan teknologi IT, tapi ya Tuhan, kami berkesempatan untuk menaikkan syukur, pujian, hormat, dan doa-doa kami. Doa yang pertama Tuhan kami mohon, pimpinan-Mu Tuhan bagi para majelis kami, bagi para penatua kami, bagi para diaken kami, bagi para pengajar sekolah minggu kami, dari pengurus-pengurus organisasi intra, buat Ibu Gembala kami, buat Nopen Marta, buat semua Tuhan, buat anak-anak istrinya, suaminya. Ya Tuhan, karuniakan kepada mereka hikmat akal budi, kekuatan iman, sehingga dapat melayani dan membimbing umat-Mu semua Tuhan, supaya berjalan terus dalam jalan-jalan-Mu. Mereka menjadi contoh dan teladan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah mereka Tuhan. Karuniakan mereka Tuhan kekuatan, keikhlasan, bahkan pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Bapa, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, secara khusus atas kehidupan seluruh jemaat kami yang Tuhan percayakan di dalam GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, 6 bulan pandemi kami lalui dengan pengharapan yang penuh tertuju kepada Tuhan bahwa pagar perlindungan yang sempurna yang boleh kami peroleh untuk kami boleh bebas dari wabah COVID adalah melalui perkenanan-Mu semata Bapa. Biarlah di dalam penyertaan Tuhan kami imani bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap jemaat kami Bintaro Jaya untuk beroleh kesehatan, beroleh kekuatan, beroleh Kenapa teman-teman gak jadi datang? yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik. Kami imani, kami percaya kebaikan Tuhanlah yang selalu melingkupi hari-hari kami, di mana kami selalu boleh dimenangkan, kami selalu boleh dimerdekakan, dan di mana kami selalu boleh menaruh pengharapan bahwa sampai kapanpun tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar setiap doa-doa kami yang kami naikkan untuk kehidupan, kesehatan, dan juga masa depan kami. Kami juga teringat untuk setiap pergumulan kehidupan hari lepas hari dari jemaat-jemaat kami. Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mencari-cari jalan untuk boleh terus bertahan di tengah pandemi ini. Tuhan, bukakan jalan. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan. Banyak tangan-tangan Tuhan yang Tuhan mau pakai dari anak-anak-Mu yang berkelebihan untuk boleh mencukupi, untuk boleh berbagi, untuk boleh dalam sukacita penuh untuk saling melengkapi satu dengan lainnya sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu juga adalah kebaikan semata. Dan biarlah dalam pengharapan ini kami terus mengucap syukur bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kuat iman percaya dari jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam kondisi apapun selalu mereka menaikkan syukur, tiada persungutan, dan terlebih bersukacita kalau mereka boleh dalam kerukunan bersama saling berbagi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan malam hari ini juga kami boleh berdoa untuk anak-anak-Mu, Jemaat GKO Bintaro Jaya, dan juga simpatisan yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit Tuhan.
Malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliana Ilin Tutu, Ibu Mary Tangjaya, Bapak Burhan, Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Boru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak. Tuhan tahu apa yang menjadi sakit mereka, apa yang mengganggu kesehatan mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya campur tangan di dalam pengobatan yang dilakukan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga semua pengobatan ini Tuhan berkati sehingga boleh membawa kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Senturi di Belanda, Ibu Melania Yeni Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, agar Tuhan berikan mereka juga pemulihan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih, sembuh sempurna, sehingga mereka boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan, dan terus bersandar kepada Tuhan, agar supaya Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka semuanya, sehingga anak-anak-Mu boleh bersama-sama kembali mengucap syukur dan memuji Engkau Tuhan di dalam kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Terima kasih banyak Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Glory, haleluya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang esa, yang berdaulat, Allah yang mengatur masa-masa hidup kami. Bersyukur malam ini Tuhan, melalui persekutuan ini kami sepakat menyatukan hati, menopang saudara terkasih kami, Bapak Jack Giring, serta ibu dan kedua anak yang saat ini berada di Karo, dan keluarga besar. Tuhan, rancangan-Mu selalu indah. Tidak ada yang mencelakakan. Ayahanda yang sudah dikambangi Kamis yang lalu. Kemarin, kakak terkasih juga di pangkuan Bapa. Semua ada dalam ketetapan. Kami sebagai orang percaya, keluarga sebagai orang percaya, yang gentar, tunduk, dan takut pada Allah. Tidak melihat ini sebagai satu kedukaan yang bertubi-tubi, tapi mereka boleh merasakan, boleh dipulihkan dan diubahkan cara pandang, bahwa Allah mengasihi keluarga, Allah mengasihi orang tua, kakak yang dikasihi, untuk dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Penghiburan sejati dari Allah melingkupi seluruh keluarga besar, karena mereka tetap tabah, kuat, sabar, ikhlas, dan terus berserah diri kepada Engkau. Sehingga kejadian yang beruntun ini Bapa mengajar keluarga yang masih ada untuk menyiapkan diri Tuhan. Ketika Engkau memanggil, maka kami menjadi pribadi-pribadi, keluarga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Tuhan selalu menyertai, bahkan rencana untuk pemakaman dari seorang kakak ini Bapa, kiranya ada di dalam pimpinan, penyertaan, dan kuasa Tuhan. Di dalam semua rencana pengebumian ini Bapa, apabila ada hal-hal yang bukan berasal dari Allah, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ketetapan dan kehendak Tuhan yang jadi, meneguhkan, memberikan satu hal yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan. Glory, haleluya, kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Kami serahkan Bapak Jack beserta ibu dan kedua anak. Selesai mereka Tuhan, di dalam keadaan duka ini Bapak. Tuhan peliharakan mereka. Kalau mereka kembali ke Jakarta, ke Bintaro, Tuhan lindungi, tatang mereka dengan
dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bawa mereka kembali dengan selamat di tempat kediaman mereka tanpa kurang satu apapun. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus menyucikan, mengampuni seluruh keluarga, termasuk kami. Sehingga doa ini tidak terhalang. Tapi berkenan kepada Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan hari ini juga kami bersyukur bersama atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan bersama kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, yang mana pada hari ini kami boleh memperingati 75 tahun lamanya Tuhan memelihara negara kami, Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk setiap perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami menyadari betul ya Bapa, dalam kurun waktu 75 tahun ini, masih ada banyak kekurangan di sana-sini di tengah-tengah bangsa kami. Malam ini kami menyatukan hati kami berseru memohon belas kasihan Tuhan. Pengurapan yang daripadamu Engkau nyatakan bagi para pemimpin kami. Hikmat bijaksana daripada Allah Bapa yang memimpin, yang memelihara kehidupan para pemimpin kami. Mulai dari pimpinan pusat sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bertanggung jawab, hati yang mencintai bangsa ini, biarlah itu yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh melayani dengan penuh sukacita di dalam takut akan Tuhan dan melayani tanpa beban di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau tolong para pemimpin kami untuk terus melakukan yang terbaik demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Saat ini juga dalam setiap konflik yang terjadi, dalam setiap persoalan yang terjadi, kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau yang tolong agar setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, semuanya boleh diselesaikan dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami juga terus berdoa, memohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, pergumulan kami bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah belas kasihan Allah yang tercurah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menolong kami semua, menolong para pemimpin kami, menolong kami lapisan masyarakat Indonesia, agar kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kami boleh ambil bagian untuk mengikuti setiap protokol dari pemerintah dan kami boleh ikut serta untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Bapa Sorgawi, kami juga terus memohon belas kasihan Tuhan demi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong para medis yang hingga saat ini terus berjuang. Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan pelihara mereka. Ya Bapa, biarlah belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan, urapi bangsa kami, negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah damai sejahtera Allah dicurahkan di tengah-tengah bangsa kami. Kesatuan, persatuan bangsa kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan setiap oknum-oknum, penguasa-penguasa yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang mencoba untuk memecah belah persatuan kesatuan bangsa kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah, kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Pakailah kami umat-Mu, pakailah kami gereja-Mu sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, yang mana kami sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah kehadiran kami sungguh bermakna, kehadiran kami sungguh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami yang banyak belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi bangsa dan negara kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, kami berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang tata di dalam sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Maha Agung. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami untuk menaikkan doa-doa permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati, mengangkat permohonan kami Tuhan buat anak terkasih kami, Atma. Bapa, Engkau tahu akan keadaannya Bapa, yang rencana juga akan operasi. Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya Atma kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Sanggup. Bahwa tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan Atma dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia ketenangan Tuhan Yesus. Berikan dia kedamaian dalam menjalani hari-harinya saat ini Tuhan. Dalam menjalani operasinya juga Bapa. Kuatkan dia Tuhan Yesus. Biarlah dia terus berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap ada menyertai dia, memberi kekuatan kepadanya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bahwa kedua orang tuanya juga Tuhan. Biarlah kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya juga tetap bersatu hati dalam Tuhan, menaikkan doa permohonan mereka kepadamu Tuhan. Biarlah mereka terus bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon kekuatan dan permohonan kepadamu ya Bapa untuk kekuatan penyembuhan anak terkasih mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Tuhan ada menyertai mereka dan semua atas sepengetahuan-Mu ya Bapa. Biarlah keluarga terus berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan sanggup memulihkan Bapa dalam nama Yesus. Semua tim-tim dokter juga Tuhan yang sudah dipersiapkan juga untuk operasi nanti Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah mendahulunya Bapa. Biarlah Tuhan berikan roh hikmat dan Tuhan yang menuntun setiap jalannya operasi Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Sehingga perjalanan operasinya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Semua peralatan-peralatan yang dipersiapkan juga obat-obat semua ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang dialami oleh keluarga Atma ini Tuhan. Biarlah itu mendatangkan kebaikan Bapa. Dan keluarga semua baik saudara-saudaranya juga Tuhan. Terus berpengharapan kepadamu dan apa yang mereka alami saat ini Tuhan. Membawa mereka lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkannya Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan. Dokter Tuhan pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai juga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui kejadian yang mereka alami saat ini Tuhan. Kuasa Tuhan nyata bagi keluarga ini ya Tuhan. Sehingga keluarga ini benar-benar dipulihkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Atma ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa yang percaya permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Terpuji termulia Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Atma ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji Engkau ya Allah. Haleluya. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang senantiasa menyertai menolong kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami, bangsa kami. Mulai dari
Pagi ini ya Tuhan, kami boleh memasuki ulang tahun dari Republik Indonesia yang ke-75. Suatu usia yang sangat panjang bagi negara kami. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, karena tantangan yang dihadapi oleh Bapak Presiden begitu sangat besar, khususnya di dalam menghadapi pandemi yang berdampak pada perekonomian bangsa dan negara kami. Bahkan perekonomian bukan hanya berdampak pada negara kami, juga di seluruh dunia. Bahkan beberapa negara telah mengalami resesi. Kami menyerahkan Bapak Jokowi, tambah-tambahkan hikmat kepadanya ya Tuhan, agar dia dapat memimpin bangsa dan negara ini menuju masyarakat yang adil dan makmur, dan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menghadapi COVID-19. Di mana ya Tuhan, pada beberapa hari ini, uji klinis dari COVID-19 memasuki tahap-tahap final. Biarlah Tuhan memberkati semua yang merancang membuat vaksin COVID-19 ini bagi bangsa dan negara kami. Sehingga banyak rakyat yang saat ini dalam pengobatan, baik itu di rumah sakit maupun di gedung-gedung yang lain, dapat terjamah, dapat diselamatkan. Terima kasih Bapak yang baik, kalau pada malam hari ini juga kami berkumpul, kami jemaat GKU Bintaro Jaya. Kami bersehati memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kidung-kidung lagu yang kami puji. Juga doa-doa yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengarkan segala doa-doa kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga bersuka cita mengucap syukur untuk kelahiran seorang anak bagi keluarga Inovasi Pakpahan beserta suami. Pada hari ini ya Tuhan, di tanggal yang istimewa, itu tanggal 17 Agustus, Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi keluarga ini. Dan juga mereka mengucap syukur Tuhan, bukan hanya buat Inovasi beserta suaminya, tapi juga keluarga jemaat kami Bapak MS Pakpahan beserta Ibu mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam keluarga mereka dan keluarga putri mereka Inovasi. Kami menyerahkan anak ini ya Tuhan, bayi yang baru lahir ini hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memelihara kehidupannya, begitu juga dengan Inovasi sang ibunda. Biarlah ibunda Inovasi beserta bayinya ada dalam keadaan sehat sampai mereka pulang ke rumah. Kami menyerahkan pertumbuhan jasmani dan rohani, khususnya kepada sang bayi. Biarlah kedua orang tuanya memberikan perhatian yang khusus, memberikan waktu yang khusus buat anak mereka yang baru lahir pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan juga Bapak MS Pakpahan dan Ibu ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan kuasa Tuhan semata. Biarlah sukacita yang hari ini lahir itu merupakan sukacita kami juga, jemaat GKU, karena bertambahnya jemaat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami percaya Roh-Mu lah yang menuntun kami untuk malam hari ini kami menaikkan setiap doa pergumulan kami. Dan kami mengimani sungguh bahwa
Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap permohonan kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersyukur ya Bapa kalau Tuhan izinkan kami 15 orang dari jemaat Tuhan untuk kami berjumpa secara virtual ini, dan kami sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dari rumah kami masing-masing, perjumpaan kami secara online ini, itu semua bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Ben yang sudah Tuhan pakai malam hari ini untuk menuntun kami, memimpin kami, memberitakan firman Tuhan, bahkan juga Ibu Esther, Ibu Yusti yang juga menolong kami dalam mempersiapkan semua ibadah ini. Mari Tuhan Engkau berkati dan kami percaya hari hidup kami ke depan, kami imani Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami agar kami boleh tetap dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, segala pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Semua kami yang hadir malam hari ini hamba berdoa secara khusus untuk Pak Ben, Ibu Cucu, Nona Pendeta Marta, Pak Risman dan Bu Mei, Ibu Ican, Ibu Elia, Ibu Mita, Bang Robert, Ibu Lucy, Ibu Ivon, Ibu Yusti, Ibu Grace. Tuhan berkati ya Bapak, setiap Bu Esther, setiap kami dengan apa yang menjadi pergumulan kami imani sungguh ya Tuhan, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kami apa yang kami gumuli, apa yang kami bawa dalam doa kami kepada Tuhan. Berdoa setiap pribadi yang ambil bagian di dalam DSS malam hari ini, berkat Tuhan tercurah bagi hidup kami pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Bahkan juga yang akan mengikuti rekaman ini, biarlah hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga ketika pun kami menaikkan doa-doa kami naikkan itu seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kalau sebentar nanti kami mengakhiri pertemuan kami, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami tetap mengimani dan percaya bahwa berkat Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu kebaktian selesai, Bu Cucu terima kasih, Bu Esther, Bu Mei, Bu Mita, Bu Lucy, Bu Pendeta Iren, Pak Risman, Bu Grace, Nopen Marta, Bang Robert, Bu Ican, Bu Elia, Bu Ivon. Ada satu. Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Om Ben. Pak Ben, firman-Nya, doanya, Firman Tuhan semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bu Yusti, Sama-sama. Bapak Ibu semua. Merdeka. Foto dulu Bu. Foto dulu. 17 Agustus. Esther pakai gaun Nyanyi dulu 17 Agustus. Oh. 17 Ya. Agustus. Ayo rame-rame yuk Bu, nyanyi 17. Rame-rame. Ya tabraklah. Foto. Ya, foto yuk. Gaya. 17 Agustus. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan Bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, dari merdeka tak merdeka. Merdeka. Lama masih di kerung badan. Kita tetap tetap
setia mempertahankan negara dan negara kita. Setara kita. Merdeka. Selamat malam. Bang Robert, salam buat Opung, Bang Robert.